Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama Yusuf Galif Sultana dengan NIM 18060023 dan saya sendiri Nadia Putri Larasari dengan NIM 20060047. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Ekonomi Politik Pembangunan. Pada materi ini terdapat 4 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah peranan pemerintah di negara sedang berkembang. Terdapat 2 peranan pemerintah. Yang pertama, pemerintah berperan dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Dan yang kedua, pemerintah berperan dalam membantu mengamankan fondasi pembangunan ekonomi dengan menjamin terpenuhinya persyaratan perekonomian berbasis pasar yang efektif. Materi kedua yaitu demokrasi versus autokrasi, manakah yang akan mempercepat pertumbuhan. Di dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki intensif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan intensif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye, alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Di dalam autokrasi terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama berapa lama. Namun, para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang, setidaknya untuk dapat mencuri lebih banyak. Menurut Jacob De Haan dan Clemens Sherman, bahwa hubungan antara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi tidak begitu kuat. Namun, pandangan yang tersebar luas adalah bahwa demokrasi itu baik bagi tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti kesetaraan, pendidikan, kesehatan, dan pencegahan kelaparan. Selanjutnya, tren dalam kepemerintahan dan reformasi. Terdapat 3 bagian, yaitu eliminasi korupsi, desentralisasi, dan partisipasi pembangunan. Yang pertama, menangani masalah korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pembangunan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Dampak korupsi bisa dirasakan oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola secara umum dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintah dalam negara. Di Asia, desentralisasi berjalan seiring dengan demokratisasi. Sementara negara yang sudah lama mempraktikkan demokrasi seperti India juga telah menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia. Partisipasi juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Kelemahan potensial yang terkandung dalam partisipasi murni. Yang pertama adalah negara-negara termiskin perlu membuat keputusan kebijakan dan mendapatkan langkah pertolongan dengan segera. Yang kedua, orang yang kurang sehat dan tidak terampil kemungkinan tidak akan mampu berpartisipasi secara efektif dalam proyek. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara. Masing-masing memiliki kelemahan serius yang harus diatasi pada saat yang bersamaan. Masing-masing juga memainkan peran penting dan saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan. Peranan LSM dan dalam pembangunan.
Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat. LSM dalam konteks pembangunan, tapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat berani, atau organisasi warga. Kelompok warga negara nirlaba dan sukarela yang dibentuk pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional dengan berorientasi pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang tugas dan digerakkan oleh LSM melaksanakan beragam layanan dan fungsi kemanusiaan, menyuarakan aspirasi warga kepada pemerintah, menguasai kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Terdapat 7 keunggulan komparatif organisasi yang dimiliki LSM, yaitu pertama adalah inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain. Tiga, pengetahuan teknik khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah. Barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing tetapi dapat dikecualikan termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok. 5. Perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk Federasi OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan. 6. Kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. 7. Representasi dan alokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dari proses politik dan bahkan pertimbangan masyarakat lokal. Seperti yang telah kita lihat di negara berkembang, pemerintah dan pasar dapat menjadi lemah dan memperkuat kapasitas mereka sangat penting. Namun sayangnya, sektor warga negara seringkali lebih lemah lagi di negara-negara ini. Sebagian karena orang hanya memiliki lebih sedikit uang dan waktu untuk disumbangkan. Karena minimnya keterampilan dan karena terkadang sektor masyarakat secara aktif dihambat oleh pemerintah dan sektor bisnis. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.